cara menginstal aplikasi ePusnas. Yang pertama, menginstal lewat komputer atau laptop. Caranya, buka browser, ketik ePusnas di kolom pencarian. Buka website resmi ePusnas, yaitu http://epusnas.id. Lalu, klik gambar komputer di pilihan download sekarang. Tunggu hingga proses pengunduhan selesai. Kemudian, install aplikasinya. Dan setelah selesai penginstalan, maka ePusnas siap digunakan. Menginstal aplikasi ePusnas lewat HP. Pertama, buka aplikasi Play Store di HP. Kedua, cari ePusnas dengan mengetik di kolom pencarian. Klik install. Pastikan Anda memiliki ruang penyimpanan yang cukup. Tunggu hingga proses pengunduhan selesai. Kemudian, klik buka. Dan aplikasi ePusnas siap digunakan. Berikutnya adalah cara untuk membuka iPusnas. Pertama, kalian buka aplikasi iPusnas dan tunggu hingga proses loadingnya selesai. Setelah muncul tampilan, klik lanjutkan atau geser ke kiri hingga tulisan tertera mulai sekarang. Kemudian klik mulai sekarang dan klik OK. Klik izinkan setelah muncul permintaan. Klik ikon menu di pojok kiri atas dan klik mulai sekarang. Kali ini kita akan menggunakan email untuk registrasi. Kalian masukkan email kalian, lalu password, dan iPusnas siap digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke fitur ePusnas. Ikon menu di pojok kiri atas itu berisi ada identitas akun, kemudian followers atau pengikut, lalu following, akun yang diikuti, catatan pribadi tentang ePusnas, dan bantuan. Itu berisi lisensi, cara penggunaan, dan help atau bantuan itu sendiri. Kita klik lagi kembali. Yang terakhir yaitu logout atau menu keluar untuk mengeluarkan akun. Sekarang kita masuk ke identitas akun ya. Identitas akun berisi profil pengguna, yaitu riwayat peminjaman atau history tentang pengguna atau about, antrian, dan yang pojok kanan atas itu edit profil. Ikonnya seperti pensil. Kita masuk ke ikon buku terbuka. Itu disebut koleksi. Nah, di sini berisi daftar buku yang bisa dipinjam serta kategori buku yang kita inginkan. Ada banyak sekali koleksi dan kategori atau kategori yang bisa kita akses di sini, mulai dari bisnis, ada teknologi, ilmu pengetahuan alam, olahraga, kemudian hukum, filsafat, komik juga ada, sangat lengkap, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ikon buku tertutup atau e-pustaka. Itu berisi koleksi buku dari beberapa tokoh besar
di Indonesia, dan juga menu kategori e-pustaka tersebut. Koleksi tersebut termasuk koleksi buku presiden, buku wakil presiden, para menteri, ada Ibu Sri Mulyani, itu ada Bapak Nadiem Makarim, juga kepala perpustakaan, dan tokoh-tokoh besar yang lainnya. Di sini saya ambil contoh koleksi buku Presiden Bapak Joko Widodo. Kita klik. Nah, di dalamnya itu berisi profil e-pustaka beliau. Lalu di bagian kanan atas itu ada ikon pencarian dan ikon bagikan. Coba kita klik seperti ini, kita bisa membagikan ke media sosial yang kita punya. Nah, kita klik collection, itu nama koleksi. Kemudian ada jumlah pengikut dan menu untuk mengikuti. Nah, ini ada 21 koleksi beliau. Lalu ada profil beliau, Insinyur Haji Joko Widodo, tempat tanggal lahir beliau, jabatan beliau, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada review, itu review dari orang lain terhadap Ipusnas Bapak Presiden Joko Widodo. Yang ketiga ikon bintang atau beranda, itu berisi aktivitas pengunjung Ipusnas. Kita bisa like and comment terhadap yang lainnya. Yang keempat itu rak buku, ikon rak buku, berisi daftar buku yang sudah kita pinjam, yang kita ingin pinjam atau dalam antrian. Nah, dan yang ketiga riwayat peminjaman buku atau history. Nah, seperti ini, ada 3 buku yang dipinjam ini. Nah, yang terakhir ada ikon lonceng atau pemberitahuan, berisi pemberitahuan ketersediaan buku yang kita ingin pinjam, serta kotak masuk. Yang terakhir ya, ini ada ikon pencarian, yaitu tempat di mana kita bisa mencari buku yang ingin kita pinjam, baik di dalam Ipusnas, e-pustaka maupun pengguna. Cara meminjam buku di Ipusnas. Setelah kita registrasi, pilih buku yang kita inginkan, bisa dipilih di menu koleksi maupun di menu pencarian di pojok kanan atas. Oke. Kita ketikkan buku yang ingin kita pinjam, misalnya buku tentang puisi. Puisi. Tunggu beberapa saat, akan muncul berbagai macam buku tentang puisi dari berbagai pengarang. Kita pilih salah satu buku, yaitu ini, Puisi Anak karangan Kak Takin dan Kak Dodi. Setelah kita klik, akan muncul detail buku. Pojok kiri atas itu ada icon kembali. Di pojok kanan atas ada icon titik 3 berisi menu bagikan dan rekomendasikan. Ada gambar sampul buku dari Puisi Anak. Di bawahnya ada menu pinjam. Di bawahnya lagi ada jumlah salinan buku, besaran file dari buku tersebut. Di bawahnya lagi ada informasi tentang buku tersebut. Ada sinopsis. Kita klik. Nah, akan muncul sinopsis dari buku tersebut. Kita kembalikan lagi. Di bawah sinopsis ada peringkat buku.
Ada juga rekomendasi buku. Kiri bawah ada icon antrian pengguna yang ingin meminjam buku tersebut. Ini ada 2 antrian yang ingin meminjam. Kita kembalikan lagi. Tengah bawah ada icon daftar pengguna yang telah meminjam buku tersebut. Ini juga ada nama kita, Fitria Febi. Kembalikan, kanan bawah ada icon review, yaitu tinjauan buku tersebut dari para pengguna. Kita bisa menulisnya di kolom bawah. Oke, kita kembalikan. Kalau kita yakin ingin meminjam buku, maka pilih menu pinjam. Pilih salah satu e-pustaka, yaitu Popular. Tunggu sebentar, lalu akan muncul menu konfirmasi apakah kita yakin ingin meminjam buku atau tidak. Kemudian kalau yakin, klik yes. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa proses peminjaman buku telah selesai dan buku akan tersimpan dalam rak buku setelah kita mendownloadnya, dan klik tutup. Tunggu sampai proses pendownloadan selesai. Setelah selesai, akan muncul menu baca. Nah, sudah muncul. Proses peminjaman buku di Ipusnas sudah selesai dan buku siap untuk dibaca. Buku yang kita pinjam akan tersimpan di rak buku dan bisa kita baca kapan saja, bahkan saat offline. Catatan, setiap akun maksimal hanya boleh meminjam sebanyak 3 buah buku, namun dalam sehari hanya diperbolehkan meminjam maksimal 2 buku. Jadi untuk meminjam 3 buah buku maksimal, maka 1 buku lainnya harus dipinjam keesokan harinya, dan batas peminjaman buku yaitu selama 3 hari. Membaca buku. Nah, buka menu rak buku pada Ipusnas. Di bagian buku yang dipinjam, pilih buku yang ingin kita baca. Misalnya itu. Nah, ditunggu sebentar. Kemudian akan muncul tampilan buku seperti ini. Nah, kemudian di bagian kiri atas itu tanda garis 3 itu berisi daftar isi atau TOC, kemudian daftar halaman yang ditandai atau bookmark. Kita kembali. Di kanan atas itu ikon penanda. Misal kita ingin menandai halaman dari buku yang sedang kita baca, kita bisa klik ikon penanda di pojok kanan atas dan kita dapat membuka halaman tersebut di ikon menu bagian penanda atau bookmark. Kemudian di bagian kanan bawah yaitu ikon pengaturan tampilan berisi transisi halaman dan pilihan background. Yang transisi halamannya itu ada 3, yaitu yang ke bawah itu seperti ini. Nah, kita hanya bisa menggeser ke atas dan ke bawah. Kita geser ke samping kanan kiri nggak bisa. Kemudian transisi ke samping. Nah, itu ke samping kanan dan kiri. Misal kita geser ke atas bawah itu tidak bisa. Setelah itu transisi menggulung buku, menggulung halaman seperti ini. Nah, seperti kita membuka buku ya, hanya bisa ke samping kanan dan kiri. Kalau ke atas itu atau ke bawah nggak bisa. Kemudian background gelap, misalnya kita hidupkan. Nah, itu yang bagian belakang. Nah, ini akan berwarna hitam gelap. Kemudian jika kita matikan, maka di bagian backgroundnya yang belakang itu tadi akan berwarna putih. Kemudian, nah di pojok kiri itu menu kembali, kita kembali. Nah, pada bagian tampilan buku yang kita pinjam, jika kita memilih menu info pada buku, maka akan muncul persentase halaman yang telah kita baca, itu yang 0% itu. Kemudian batas waktu dan kemudian menu tutup. Kita tutup. Jika kita pilih ikon titik 3, maka akan muncul
menu bagikan, rekomendasikan, dan kembalikan. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengembalikan buku. Langkah awalnya adalah kalian harus masuk ke dalam menu rak buku. Kalian klik 3 titik yang berada di bawah buku. Kemudian pilih menu return atau kembalikan. Ingat, buku ini hanya bisa dikembalikan manakala kalau kalian sudah meminjamnya lebih dari 1 hari. Semisal, hari ini kalian pinjam, berarti kalian bisa mengembalikannya besok. Akan tetapi, apabila hari ini kalian pinjam dan 3 hari ke depan kalian belum mengembalikan, buku ini akan otomatis kembali dengan sendirinya.